Halo rekan-rekan semua, kali ini kita akan membahas mengenai etika publik dan komitmen mutu. Di sini saya akan menampilkan mind mapping dari etika publik. Etika publik terdiri dari 3 poin, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan aktualisasi etika ASN. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Pengertian kode etik, yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Selanjutnya, kode etik ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN terdiri dari 12 poin penting. Sedangkan nilai-nilai dasar etika publik terdiri dari 14 poin. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Perilaku pejabat publik perlu dilakukan perubahan mindset sebagai reformasi birokrasi. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik digunakan sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, sehingga diperlukan kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan terdiri dari 3 jenis, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Bentuk perilaku konflik kepentingan yaitu aji mumpung, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, dan loyalitas ganda. Akibat yang ditimbulkan yaitu: yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Sumber-sumber kode etik ASN. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan atau Janji PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Yang keempat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang kelima, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang terakhir, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Implikasi kode etik dalam pelayanan menurut paham idealisme dimulai dari ketidaktahuan norma sehingga dilakukan penyimpangan. Maka ASN perlu diperingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik, yaitu pelatihan kepegawaian dan diskusi kasus nyata. Aktualisasi etika ASN terdiri dari pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cindera mata, konflik kepentingan di dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, whistleblower atau membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, Baharudin Lopa, penegak hukum yang jujur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mind mapping dari komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan yang kedua yaitu aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsep efektivitas dan efisiensi, konsep inovasi, konsep dasar, dan pengertian mutu. Implementasi mutu dalam layanan publik. Yang pertama, menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal
pelaksanaan, dan mengawasi ketercapaiannya, serta merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Jenis metode yang digunakan ada dua, yaitu metode PDCA dan diagram sebab dan akibat. Nilai-nilai dasar orientasi mutu terdiri dari tangibles atau bukti langsung, reliability kehandalan, responsiveness atau daya tangkap, assurance atau jaminan, dan juga empati. Implementasi mutu dalam layanan publik. Yang pertama, menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan dan menguasai ketercapaiannya, serta merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah dilakukan guna menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi, hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang, walaupun idenya datang dari kelompok bawahan. Peningkatan produktivitas aparatur dilakukan dengan peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, pengawasan secara profesional untuk mengawasi kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat serta tidak melakukan penyimpangan. Aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan landasan komitmen mutu, sehingga tercapailah komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Berpikir kreatif. Kreativitas dalam pelayanan dilakukan melalui aktualisasi hasil berpikir kreatif untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai customer. Teknik berpikir kreatif harus menggunakan daya imajinasi yang tinggi. Membangun komitmen mutu melalui inovasi dilakukan melalui best practice inovasi dalam pelayanan, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan, serta aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.